Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 221. Jika dihitung kediaman mansion Mahathir ini ada sekitar 15 penjaga yang tersebar di bagian depan, belakang, samping kiri dan kanan. Tentu saja tidak ada celah untuk pencuri yang bisa masuk ke kesian ini. Apalagi ditambah tembok dinding yang kokoh dan besar. Mansion ini benar-benar terjaga dan menjadi salah satu tempat yang paling aman. Dan lagi jika orang luar ingin masuk harus dimintai persetujuan dari Zayan terlebih dahulu. Atau tidak mereka harus mempunyai kartu masuk seperti Raisya dan tangan kanannya, mereka bisa masuk ke mansion kapanpun. Sedangkan Maryam, karena semua orang harus tahu nyonya mereka, dia tidak perlu memiliki kartu apapun surat izin untuk masuk, dia dibebaskan oleh Zayan untuk keluar. Masuk sesuka hati. Sedangkan total maid di mansion ini ada 10 orang, tapi dipecat 1 dan akan segera digantikan oleh maid yang lain tentu saja harus izin dari Zayan. Zayan juga memiliki penjaga bayangan, yang bertugas melindungi dari jarak jauh. Dia memiliki 2, salah satunya bayangan untuknya dan satunya lagi untuk istrinya yang bertugas. Hanya ketika istrinya sedang pergi keluar. Zayan kira semua ini akan membuat istrinya aman, dan dia meyakini itu karena itulah dia tidak perlu mencemaskan kemana istrinya pergi jika selain ke pesantren. Toh penjaga bayangan istrinya akan menghubunginya nanti setiap 1 jam sekali. Padahal Mas udah janji mau meliburkan diri hari ini, tapi kenapa Mas harus pergi ke kantor coba? Maaf sayang, soalnya ada file penting yang harus aku ambil. Bisa aja sekretaris yang bawa ke sini tapi file itu ada di brankas dan terkunci. Hanya aku yang tahu sandinya. Cuman, bentar nanti sore Mas akan kembali. Menatap jam besar di dinding yang menunjukkan pukul 2 siang. Setelah dipikir-pikir ternyata kedatangan Zayan beberapa menit tadi telah pulang bersama istrinya begitu singkat. Hanya 5 jam mereka menghabiskan momen sehangat ini bersama. Aku ikut aja gimana? Pria yang memakai kaos putih dengan tukedo hitam itu tersenyum lalu mengecup hidung. Mancung istrinya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Bukan masalah peneror itu ataupun Mas terluka, jika Mas pergi keluar dari mansion, tapi jujur saja selama aku nikah aku belum pernah melihat bagaimana isi perusahaan Mas. Seperti apa? Aku juga gak tahu wajah orang-orang di sana selain Raisya seorang. Aku ikut ya. Mas, penasaran banget sama perusahaan Mas yang bertingkat itu. Aku hanya selalu melihat dari luar dan hanya sekedar lewat aja. Zayan terdiam sejenak, namun dia tetap pada pendiriannya. Bukannya tidak mau tapi ada alasan lain selain peneror itu yang sepertinya selalu mengawasinya. Orang-orang di perusahaannya takut ada yang menyakiti istrinya dari omongan mereka yang tidak bisa dijaga. Zayan tahu gosip tak mengenakan jika Maryam menikah dengannya karena harta, walaupun alasan itu tak benar. Dia pernah negur salah satu karyawannya, tapi dia tidak bisa membungkam mulut karyawannya satu persatu. Ya Mas Zai, aku ikut ya, mohonnya. Maryam tidak kehabisan akal, dia memberikan kecupan di bibir suaminya agar luluh. Aku nggak akan kemana-mana. Aku akan pegang tangan Mas, tanpa melepaskannya. Akhirnya Zayan luluh, dia menunjukkan bibirnya untuk kembali dikecup. Maryam melakukannya, tapi dia harus menerima permainan suaminya yang membuat oksigennya menipis. Udah kan? Sekarang aku mau ikut. Zayan terkekeh geli lalu mengangguk. Sekarang kamu udah tahu caranya agar bisa lutuhin aku ya sayang. Maryam tersenyum manis. Mas tuh harus dimanja-manjain dulu biar luluh. Siapa sangka CEO sekaligus pemilik Mahathir Company manja kayak gini, mirip bayi hehehe. Zayan masih tertawa,
Kini dia menjatuhkan rahangnya di leher hangat sang istri dan memberikan kecupan di sana. Kalau gitu pakai kerudung dan pakaian yang tertutup. Mas, tunggu di luar. Perempuan yang memakai dress sebatas lutut itu mengangguk hormat. Memang tadi dia ganti pakaian memakai dress tipis itu karena berniat hanya akan ada di kamar bersama suaminya saja. Tapi ternyata suaminya tiba-tiba teringat file penting di kantornya. 5 menit kemudian Maryam turun dari anak tangga, dia menyapa para maid yang sedang membersihkan rumah. Lalu keluar dari pintu utama dan terlihat mobil hitam. Suaminya yang sudah menunggunya. Mas yang nyupir. Iya kasihan nanti kalau Pak Andri yang nyupir terus lihat kita berdua di belakang, dia. Pastrinya itu. Maryam tergelak lalu masuk ke kursi depan, di samping suaminya. Sudah siap. Siap Mas Zai. Pasang sabuk pengamannya dong sayang. Pasangin. Zayan terkekeh geli, dia akhirnya memasangkan sabuk pengaman ke tubuh istrinya tak lupa memberikan kecupan singkat di bibir manisnya. Cepat lajuin kendaraannya Mas. Aku udah gak sabar masuk ke perusahaan besar yang selama ini hanya bisa aku tatap dari luar aja. Pasti kalau masuk ke dalam begitu memanjakan mata. Masih luasan mansion kita sayang daripada perusahaan Mahafir. Tapi aku penasaran isi dari dalam perusahaan. Pokoknya nanti datang ke sana jangan hanya ambil file aja, Mas harus kasih tahu tempat-tempat di sana. Zayan menggenggam tangan istrinya dengan erat, dengan satu tangan memegangi setir mobil. Dia mengecup punggung tangannya dan meletakkannya di pipinya. Iya sayang. Nanti dibantu sama Raisya ya. Dia kan lumayan dekat sama kamu. Mobil hitam yang Zayan kendarai jalannya harus menurun. Dia ingin menginjak remnya tapi tunggu, kenapa tidak berfungsi? Kenapa Mas? Sayang remnya udah Mas injak tapi kenapa nggak berfungsi? Dia mulai panik, apalagi kini mobilnya melaju dengan cepat saat jalannya menurun. Ya Allah, remnya blong. Jantung Maryam berdetak 2 jali lipat mendengarnya. Terus kita harus apa Mas? Bagaimana remnya bisa blong? Zayan tidak tahu. Dia kini fokus pada setirnya dan terus mengklakson orang-orang sekitar agar menjauh. Sial, sepertinya ada yang berani merusak remnya. Siapa? Siapa yang berani melakukan ini? Zayan membantingkan setirnya ke kiri membuat tubuh Maryam oleng. Dia sampai-sampai memegang kuat sabuk pengamannya. Sayang jangan panik, Mas akan mencari bantuan. Sial ponselnya pun tidak ada. Dia tidak membawa ponselnya. Bahkan istrinya pun juga tidak membawa ponselnya juga. Tidak ada pilihan lain selain sayang buka pintu mobil di sebelah lalu kamu lompat. Kamu akan baik-baik saja, hanya luka kecil saja yang kamu dapatkan nanti. Terus Mas, aku akan membawa mobilnya ke tempat sepi dan menabrakan ke pohon supaya berhenti. Mata Maryam membulat seketika. Jangan gila Mas. Nanti bagaimana jika Mas terluka? Tidak ada waktu lagi, di depan nanti kamu harus bisa melompat dengan aman. Cepat, buka pintunya dan lompat. Lompat Maryam. Di sampingmu sekarang ada rerumputan, kamu harus lompat ke sana. Sekarang juga. Namun Maryam malah memegang erat sabuk pengamannya tanpa niat untuk pergi dari samping suaminya. Maryam jangan gila. Cepat lompat sekarang. Patuhi perkataanku. Kini Zayan panik saat melihat lampu lalu lintas berubah menjadi merah di depannya. Maryam cepat. Nggak mau, Mas juga harus ikut. Jangan keras kepala, cepat melompatlah. Zayan benar-benar membentak istrinya begitu keras membuat Maryam menjadi takut. Namun dia tetap di tempatnya. Zayan mengumpat, memukul setirnya, berusaha menekan klakson dengan kuat. Tidak ada pilihan lain. Zayan mengabaikan setirnya,
Kini dia membuka paksa sabuk pengaman yang istrinya kenakan lalu membuka pintu mobilnya. "Mas, apa yang kamu Belum sempat Maryam berbicara dia harus didorong paksa keluar. Dia jatuh ke sisi jalan dengan terguling-guling hingga wajah, lutut dan sikunya terluka. Kejadian ini sangat cepat, sampai beberapa menit kemudian suara klakson nyaring dan teriakan histeris dari orang-orang terdengar. Lampu lalu lintas itu telah berubah menjadi merah, namun mobil Zayan masih melaju dengan kecepatan kencang. Di sebelah kirinya ada mobil putih yang juga melaju dengan cepat, hingga tabrakan di antara dua mobil pun tidak bisa terlewatkan. Brak! Maryam melihatnya semuanya, tubuhnya lemas, oksigen yang ada di sekitarnya seperti menghilang. Mas Zayan! Teriaknya histeris. Dia berniat akan berlari mendekati dua mobil yang saling tertabrak itu, namun cekalan dari belakang membuat matanya melebar. Sesaat kemudian mulutnya disumpal oleh kain yang telah diberikan cairan, kemudian dia jatuh tak sadarkan diri dengan tubuh yang kian melemah. Sial, saya tidak menyangka istri dari Zayan ikut satu mobil. Ini bagus, dengan begitu Zayan bukan hanya fisik saja yang terluka tapi hatinya, karena ini istrinya telah salah miliki, ucap sosok itu sambil membuka masker hitamnya hingga wajah tampannya, namun ada goresan di pipinya itu terlihat. "Cepat, kita harus pergi dari sini, menuju tempat persembunyian kita," perintahnya pada sang supir sekaligus bawahannya. "Siap, Tuan." Pria itu memandangi wajah cantik Maryam yang pingsan di kursi sampingnya. Dia menyentuh pipi putihnya yang terasa lembut lalu mengusapnya. Pantas saja Zayan sampai tergila-gila pada wanita miskin ini, terlihat dari jarak dekat pun dia begitu cantik. Kira-kira harus saya apakan dia? Haruskah saya nikmati tubuhnya? Dia tergelak dengan perkataannya sendiri. Bagaimana bisa adik ipar saya sendiri harus saya rusak, hahaha. Dia tertawa membuat pria di depan yang tengah menyupir begitu merinding mendengar tawanya. Pria itu segera menghubungi bawahannya yang ada di tempat persembunyian mereka. "Siapkan satu kamar yang bersih untuk adik ipar tercantik saya. Siapkan juga pakaiannya. Ada lagi, bos." Pria itu malah memutuskan sambungannya dengan cepat. "Tidak saya sangka saya bakalan sejauh ini. Mau bagaimana lagi, dunia tidak adil, maka saya harus adili. Apalagi saya membenci orang-orang munafik dan orang-orang yang ingin bahagia sedangkan saya hidup menderita selama ini." Perempuan itu berlari di koridor rumah sakit dengan langkah cepat, bersama dengan sosok pria di belakangnya yang menyuruhnya untuk tidak berlari. Sampai akhirnya dia berhenti di ruangan ICU yang terlihat ada Zian serta Zinaya duduk di kursi tunggu. "Bagaimana keadaan Zayan sekarang? Dia baik-baik aja kan? Allah, kenapa bisa terjadi kecelakaan?" Yulia mengeluarkan suaranya dengan napas terputus-putus. Zayan sudah dianggap sahabatnya seperti bara, dan mengetahui jika sahabatnya itu kecelakaan kini dilarikan ke rumah sakit membuatnya panik. Langsung saja dia menitipkan kedua anaknya ke dalam lalu pergi bersama suaminya ke rumah sakit ini. Apalagi berita Zayan kecelakaan di dekat Zebra Cross masuk berita dan menjadi trending mengalahkan kasus suaminya dan temannya yang berada di klub malam. "Kami berdua masih menunggu dokter yang menangani kakak saya." Zayan masuk ke ruang ICU yang berarti kondisinya kritis saat ini. Perempuan yang tengah hamil muda itu segera menggenggam tangan suaminya dengan erat. "Kakak kembarmu pasti baik-baik saja, Kak. Jangan panik, kita harus banyak berdoa untuk keselamatannya." Zayan bukan tipe pria yang ceroboh. Dilihat dari berita katanya Zayan menerobos lampu merah dan mobil di sebelah kirinya saling menabrak mobilnya, ujar Ikram menduduki istrinya di kursi tunggu sambil mengusap keringat di dahinya. "Sepertinya rem mobil Zayan blong, Ustadz."
Dan orang yang menabrak mobil kakak saya kini kondisinya masih pingsan. Untungnya dia hanya mengalami luka di wajah akibat benturan dan potongan kaca yang pecah di kaca mobil depan. Sedangkan kakak saya, dia yang paling parah karena saat mobilnya harus menabrak pohon. Yang saya ketahui dari saksi, tubuh Zayan terhimpit oleh kursinya hingga dia kesulitan untuk keluar. Sampai 20 menit dia berada di sana lalu mereka membawanya segera ke rumah sakit. Ikram memincingkan matanya menatap adik kembar dari pria yang pernah menyantri di pesantren keluarganya. Zian begitu mirip dengan Zayan, ia seperti berbicara dengan Zayan saja. Kamu mengatakan begitu detail padahal polisi pun tidak tahu penyebab mobil. Zayan menerobos lampu lalu lintas. Zian menatap sosok lelaki keturunan Arab ini lalu tersenyum miring. Mungkin ikatan batin. Padahal baru 3 jam lalu saya dan Zayan bertemu di mansionnya untuk membagi warisan Mahafir. Tidak menyangka secepat ini dia langsung kritis. Padahal saya sudah mengatakan untuk jangan kemana-mana hari ini karena perasaan saya tidak nyaman. Tapi dia keras kepala tidak mendengar apa yang saya katakan. Ikram masih menatap adik kembaran Zayan ini, tidak ada ekspresi sedih yang dia dapatkan darinya. Why? Seharusnya walaupun kedua saudara ini tidak dibesarkan bersama, harusnya ada rasa sedih sedikit pun kakaknya masuk ke ruang ICU. Zinaya yang melihat Ikram menatap suaminya dengan tatapan curiga, dia angkat bicara. Maaf Ustadz, suamiku ini juga terpukul mengetahui kakaknya ke rumah sakit. Dia sampai ngebut-ngebut tadi menuju ke sini. Dia tidak bisa mengekspresikan wajah sedihnya karena masalah masa lalunya dulu. Pantas saja, Zian sebenarnya sedih dan panik terbukti sepatu yang dia kenakan hanya satu. Entah kemana sepatu satunya yang lain. Aku ingin melihat Zayan dari dekat, ujar Yulia berdiri, mendekati lubang kaca di tengah pintu yang memperlihatkan para dokter tengah menangani Zayan. Lebih dari satu dokter itu berarti kondisi Zayan benar-benar kritis. Ya Allah, semoga Zayan baik-baik saja. Tunggu, Maryam di mana? Yulia seketika baru teringat dengan sahabatnya itu yang tidak ada di sekitar. Seharusnya dia yang paling utama datang ke tempat ini saat mengetahui suaminya kecelakaan. Maryam tidak ikut dalam satu mobil dengan Zayan kan? Menatap semua orang dengan dada yang bergemuruh. Dia mulai mencemaskan keadaan sahabatnya. Zian mengambil ponsel di saku gamis istrinya dan melihat berita. Dari CCTV jalanan terlihat mobil Zayan yang melaju dengan kecepatan kencang. Pintu mobil terpaksa dibuka dan terlihat Maryam jatuh terguling-guling di sisi jalan. Tak lama kemudian mobil yang Zayan kendarai menerobos lampu lalu lintas dan tabrakan pun terjadi. Terlihat dari belakang sosok Maryam yang ingin mendekati kecelakaan tragis itu, tapi satu pria yang memakai masker hitam menariknya ke dalam mobil hitam. Setelah itu mobilnya pergi. Mobil itu tidak memiliki plat nomor hingga kepolisian sulit menemukannya. Jelas Zian sambil memperlihatkan berita terkini yang 30 menit lalu baru saja dipublish di sosial media. Semua kejadian tadi siang benar-benar berhasil ditangkap oleh CCTV. Walaupun seperti itu mereka tidak tahu siapa pria yang menculik Maryam dan kecelakaan mobil tersebut. Yulia yang baru mengetahui hal itu pun syok seketika. Kedua kakinya sampai lemas. Membuat Ikram dengan sigap menahan tubuh istrinya. Mas, bagaimana ini? Sahabatku diculik. Aku yakin pelakunya peneror itu, lapor polisi. Mereka harus menemukan Maryam hari ini. Dia pasti ketakutan. Para polisi sudah mencari keberadaan kakak ipar saya, jelas Zian. Aku akan membantu mencari Maryam. Dia pasti ada di suatu tempat yang mengerikan. Yulia pernah beberapa kali diculik dan hal itu selalu menjadi kenangan buruknya. Dia tidak mau sahabatnya juga mengalaminya. Cemaskan keadaan kamu sayang.
Jika kamu seperti ini, bayi dalam kandunganmu tidak akan baik-baik saja. Ingat kata dokter kandungan kamu harus dijaga sebaik mungkin. Kamu tidak boleh stres dan banyak pikiran.